Bayangkan berolahraga dengan sepeda sekaligus rekreasi menikmati keindahan alam Danau Ranau. Green Fondo. Istilah ini sering dipakai di dunia bersepeda, yang artinya perjalanan besar, dengan menempuh jarak setidaknya 120 km atau sekitar 75 mil. Peserta akan berlomba-lomba memenangkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menjadi pembalap tercepat. Sriwijaya Ranau Green Fondo, salah satu event tahunan yang diselenggarakan pemerintah Sumatera Selatan untuk para pecinta sepeda. Namun, tidak hanya sebatas kompetisi saja, pemerintah Sumsel juga ingin mempromosikan keindahan pesona Danau Ranau, sekaligus berekreasi selama menggoes sepedanya ke garis finish. Sriwijaya Ranau Green Fondo tahun ini merupakan event ke-6 dengan mengundang para antusias sepeda dari penjuru Indonesia. Tidak hanya warga Sumatera Selatan saja, namun peserta juga berasal dari berbagai daerah luar di Indonesia. Berpariwisata tentu memberikan manfaat bagi setiap orang untuk melepas penat dan menyegarkan pikiran. Ratusan peserta Green Fondo dengan semangat dan penuh antusias bersepeda sambil menikmati wisata Danau Ranau. Dimulai pukul 6 pagi hari, ratusan peserta mulai mengayuh sepedanya diiringi dengan udara yang menyejukkan dan embun tipis yang menenangkan. Sekitar pukul 9, peserta mulai berdatangan melewati garis finish. Ada 6 kategori perlombaan yang bisa dimenangkan oleh para peserta Green Fondo ini, yaitu Men Elite, Men Junior, Men Master A, Men Master B, Women Open, dan Men Mountain Bike.
Event ini turut dimeriahkan dengan kehadiran PJ Gubernur Sumsel, Bupati Oku Selatan, Kepala OJK Sumsel, dan Direktur Utama Bank Sumsel Babel. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ellen Setiadi SHMSI. Terima kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Popo Alimartopo, pimpinan instansi vertikal yang hadir. Di Sriwijaya Ranau Grain Fondo ini juga ditampilkan berbagai macam produk UMKM khas Oku Selatan, seperti kopi dan makanan ringan, serta sembako murah dan berbagai makanan yang bisa dinikmati para pengunjung Grain Fondo. Dengan adanya stand pameran berupa produk khas Oku Selatan dan para pedagang yang ikut serta dalam kegiatan Grain Fondo 2024, maka perekonomian masyarakat di Oku Selatan dapat meningkat. Menurut PJ Gubernur Sumatera Selatan, Ellen Setiadi, dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Oku Selatan, pemerintah Sumsel berencana akan terus memajukan potensi pariwisata yang ada di Oku Selatan. Salah satunya dengan membuat paket wisata Danau Ranau sekaligus dengan wisata perkebunan kopi. Di pinggiran pesona Danau Ranau, PJ Gubernur Sumatera Selatan melakukan bincang-bincang santai dengan TVRI Sumatera Selatan. Berikut perbincangan kami bersama PJ Gubernur Sumsel dan Kepala OJK Sumsel, serta Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan Wakil Bupati Oku Selatan. Pesertanya begitu antusias dari berbagai daerah dan alhamdulillah juga semua pihak yang memberikan dukungan. Bapak PJ Gubernur, Pak Ellen, selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dengan kopi kita semakin sehat. Oke, apakah pernah minum kopi tadi? Pasti juga. Pasti ya. Oke, ini ada Pak Kepala OJK Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Arifin. Sehat Pak ya? Oke, silakan Bapak Bupati, silakan. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak? Baik, selamat pagi Bapak. Oke, ini mungkin langsung cepet aja nih Pak ya, karena kita sudah berada di tengah pariwisata Danau Ranau. Ini yang pengen Roza tanyain juga Pak ya mengenai pariwisata di sini.
potensi yang Bapak lihat setelah mengunjungi Danau Ranau dan juga ada wisata kopi juga tadi, bagaimana Pak? Menurut Bapak apakah ini menjanjikan ke depannya atau bagaimana? Potensinya sangat menjanjikan. Kalau lihat kita ke utara ada Danau Toba ya, itu kan memang sudah bisa dikembangkan. Nah, kemudian potensinya besar, kemudian ada kebun kopi, dan kebun kopi ini memang sudah terkenal, cuma memang kita harus tingkatkan lagi, terutama untuk akses pasarnya. Jadi kombinasi antara danau yang cukup bagus, kemudian ada kopinya, kita ingin paketin nanti dalam satu pariwisata, sehingga nanti orang datang ke danau, berwisata juga bisa minum kopi. Potensinya sangat besar, cuma memang harus kita ambil beberapa polisi kebijakan, terutama untuk akses transportasi. Nah, ini sedang kita diskusikan, karena kalau transportasi darat memang agak jauh, butuh waktu lama, tetapi kalau kita coba nanti dengan transportasi udara, mungkin ini akan lebih mempercepat eskalasi peningkatan pariwisata di Danau Danau. Oke, nah ini kemarin kan kita Sumsel ini sebagai salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya tertinggi Pak ya di Sumatera. Di kuartal 2 ya, tertinggi di Sumatera. Nah, ini apakah kopi itu juga salah satu indikator pendukungnya Pak? Bisa jadi salah satu indikator pendukung, tetapi harus kita lakukan lagi upaya-upaya. Karena memang transaksi kopi itu tidak tercatat di sini untuk keluarnya, tercatat di Lampung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita hanya panen, kemudian setelah panen disimpan, kemudian dijual saja. Jadi kita belum mendapatkan nilai tambahnya. Nah, nilai tambah itu sedang kita diskusikan supaya tetap mendapatkan nilai tambahnya di Sumsel pasca panennya. Jadi setelah pasca panen, kemudian kita lakukan bagaimana pengolahan sampai dia packing, disimpan, kemudian kita buka akses pasarnya lebih luas sehingga ada continuity pasar nanti. Kalau kontinuitas pasarnya ada, keberlanjutan, saya yakin nanti akan lebih banyak tercatat sebagai pendukung ekonomi kita. Berarti ini masih akan terus diusahakan seperti itu. Tetap harus kita berdayakan. Ya. Nah, ini saya ingin beralih ke Pak Kepala OJK Pak ya. Ini gimana nih Pak? Menurut kacamata Bapak dari perspektif perekonomian, apakah di Oku Selatan ini akan menjanjikan juga Pak ke depannya? Ya, betul ya. Kalau secara keseluruhan kan penghasil kopi terbesar nasional itu kan Sumsel ya, dan salah satunya adalah Oku Selatan, kemudian baru Empat Lawang, kemudian Pagarlam dan Lahat. Ini luar biasa, artinya kalau kita secara nasional paling besar, berarti secara internasional penghasil kopi terbesar adalah dari Sumsel. Nah, yang kita perlu kembangkan adalah akses keuangan, ya, karena banyak petani yang pelani ya, artinya belum membayar semuanya karena butuh uang, yang penting semuanya. Kemudian yang kedua, kualitas kopinya juga masih perlu kita tingkatkan ya, meskipun Arabicanya nggak terlalu banyak, tapi bisa juga Robusta tapi yang premium, yang biar bisa ekspor. Nah, kendalanya sekarang ini kan Sumsel punya kopi, Lampung punya nama. Iya, betul. Petaninya dari Sumsel, tapi yang pengekspornya dari Lampung. Padahal transaksi ekspor kopi secara nasional itu 18.000. Nggak kecil, luar biasa besar sekali ya potensinya. Sehingga kita bekerja sama nanti dengan sektor jasa keuangan. Tugasnya OJK adalah bagaimana membangun akses keuangan. Akses keuangan biar para petani, biar para yang pengepulnya tadi, kemudian juga packagingnya bagus, kemudian juga yang tadi saya bilang Pak Gubernur, infrastrukturnya ya, bagaimana pergudangan, bagaimana storage-nya, kemudian bagaimana distribusinya, akan lebih mudah kalau kita punya bandara tersendiri, kemudian bisa pelabuhan tersendiri, bisa ekspor langsung gitu. Kan sekarang ini kita harus melalui ke daerah tetangga sebelah ya. Jadi memang kedepannya kita akan berkolaborasi dengan bentuk sekretariat bersama yang diinisiasi Pak Gubernur, semua instansi, semua lembaga, kita ayo majukan. Karena kopi ini luar biasa potensi untuk dikembangkan. Oke, baik. Ini berarti memang dari segi keuangannya juga dan brandingnya juga harus diperhatikan lagi Pak ya. Oke, saya beralih ke Bapak Bupati Pak. Ini kalau dari melihat Oku Selatan ini sektor apa nih Pak yang paling diprioritaskan untuk dinaikkan lagi? Apakah dari pariwisatanya atau perkebunannya atau apa Pak? Keduanya saling berhubungan. Saling berhubungan. Mayoritas penduduk atau pencariannya adalah perkebunan kopi. Dan juga ada sektor pariwisata yang sudah tetap. Kalau dua-duanya kolaborasi, ini sudah terlihat dan terasa. Artinya Oku Selatan salah satu daerah yang tingkat kemiskinannya 1 digit. Jadi hasil dari apa yang memang kami lakukan. Oke, berarti memang akan terus dibangun dan diberdayakan seperti itu Pak ya? Ya, pengalaman kita seperti yang pengembangan Danau Toba kan sama. Ya, walaupun lebih maju ya. Jadi mungkin nanti pola pengembangan Danau Toba kita akan coba kopi juga di sini. Oke.
Mungkin terakhir Pak, dari Pak Wakil, harapannya ke depannya untuk pariwisata dan juga perkebunan bagaimana Pak? Harapan kita mohon dukungan yang optimal dari provinsi dan kementerian, karena tadi yang sampaikan untuk memotong jarak waktu tempuh Pak ya. dari provinsi ke tempat wisata ini rasanya kalau itu sampai di bawah 2 jam. Betul sekali. Kayaknya saya setiap hari Minggu boleh ke sini Pak ya. Iya, oke baik. Jadi kita sepakat ya Pak ya, kalau Oku Selatan ini harus dimajukan lagi pariwisata dan juga perkebunannya. Oke baik, terima kasih sekali Pak. Ini mungkin waktunya sangat sedikit. Mungkin nanti bapak-bapak sekalian kita bisa ngopi-ngopi bareng di studio TVRI Sumatera Selatan. Siap Pak? Oke pemirsa yang ada di rumah TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan dialog kami. Kami ingin mengajak untuk masyarakat sekaligus untuk tetap mendukung program-program dari pemerintah Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Plus Netflix di dalamnya, sudah langsung ada Netflix. Kami siap sendiri. Ini ada TV ya, 1. Berakhirnya event Grand Fondo tahun 2024 ini ditutup dengan pembagian hadiah menarik untuk para pemenang pembalap sepeda. 1 unit TV terakhir. Mendapatkan hadiah uang tunai senilai 5 juta rupiah. Voucher haji 1 kali lagi. 3, 2. Peringkat keempat dalam kategori men. Yang peringkat pertama dalam kategori men mountain bike atas nama Ade sekian rupiah. Voucher haji senilai 7 Subansel dan juga ada. Event ini tidak hanya memberikan kegembiraan kepada para pecinta sepeda, namun kegembiraan juga dirasakan oleh penduduk sekitar wisata Danau Ranau. Ratusan orang datang dan menginap di sini. Hal ini sangat memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis di sekitaran Danau Ranau, mulai dari penginapan, baik dari hotel maupun homestay, terlihat dipenuhi oleh para pengunjung. Tak lupa restoran dan rumah makan yang ramai di siang dan malam hari. Hingga toko-toko yang menjual produk khas Oku Selatan pun ikut ramai pengunjung. Banyak stand UMKM juga terlihat di sepanjang event berlangsung. Hal ini tentu memberikan banyak manfaat perkembangan di Kabupaten Oku Selatan, khususnya pada sektor pertumbuhan perekonomian masyarakat di sekitar Danau Ranau.
Pemerintah Sumsel sepakat akan terus berupaya untuk memajukan potensi pariwisata di Oku Selatan. Lembaga OJK Sumsel pun ikut membantu dalam pertumbuhan potensi kopi Ranau melalui bisnis model yang akan dikembangkan lagi agar kopi Sumsel dapat naik kelas dan dapat dikenal hingga mancanegara.